لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن تبع سنته وجماعته من يومنا هذا إلى يوم النهضة. أما بعد فيا إخواني رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. واعلموا أنه ما من خير ظاهرا وباطنا عاجلا وآجلا إلا والتقوى سبيل موصل وطريقة مؤدية ووسيلة مبلغة. وما من شر ظاهرا وباطنا عاجلا وآجلا إلا والتقوى حرز حريز وحصن حصين. فاتقوا الله يا عباد الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرين jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini saya tidak bosan mengajak khususnya kepada diri saya pribadi, umumnya kepada ma'asyiral hadirin rahimakumullah, untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bimtithalil ma'murat, dengan melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, wajtinabil manhiyat, dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan taqwallah kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki zahir batin di dunia hatta al-akhirah, dan hanya dengan taqwallah pula kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita zahir batin fid dunya hatta al-akhirah. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat Masjid An-Nahdah rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kepada kita untuk terus bisa melaksanakan ibadah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Setelah kita melaksanakan berbagai macam pelatihan-pelatihan dengan tarbiyah Ramadan, dengan kurikulum siam, qiyam, infak, sedekah, dan lain sebagainya, maka setelah kita melalui rangkaian ibadah di bulan Ramadan yang tentu dengan peningkatan berbagai macam aktivitas ibadah daripada bulan-bulan sebelumnya, maka di penghujung Ramadan, ketika memasuki bulan Syawal, kita semua memanjatkan doa, ja'alanallah wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqbulin kull 'am wa antum bi khair, taqabbalallahu lana salihal a'mal, taqabbalallahu minna wa minkum. Doa kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah Ramadan kita dengan beragam kurikulumnya, ibadah Ramadan kita dengan berbagai menunya, baik siam, puasa, qiyamul lail, infak, sedekah, dan lain sebagainya, dan mengembalikan kita kepada fitrah atau kesucian kita setelah ibadah kita diterima. Karena bagi siapa yang telah melaksanakan ibadah Ramadan, baik siam maupun qiyam, yang semata-mata didasarkan karena keikhlasan kepada Allah, maka janji dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada yang man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hanya persoalannya kita sebagai seorang hamba
tidak pernah mengerti apakah ibadah kita diterima atau tidak, sehingga doa kita adalah minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang kembali kepada fitrah setelah ibadah kita diterima. Disitulah seorang ulama besar pada zamannya, Ibrahim bin Adham, pernah ditanya oleh sahabat-sahabatnya, ya Syekh, hal ya'riful 'abdu idza taba aqbilat taubatuhu am ruddat? Wahai Syekh Ibrahim bin Adham, apakah seseorang yang telah bertaubat dia bisa ngerti taubatnya diterima atau tidak oleh Allah? Setelah kita berpuasa di bulan Ramadan dengan serangkaian menu-menu ibadah lainnya yang kita laksanakan, ada i'tikaf, ada qiyam, ada infak, sedekah, muhasabah dan lain sebagainya, apakah kita bisa mengerti ibadah kita diterima atau tidak? Ibrahim bin Adham menjawab, la nasifu bidzalik, kita tidak membahas itu karena itu urusan Allah. Tetapi kata Ibrahim bin Adham, di situ ada indikasi-indikasi yang paling tidak bisa kita jadikan sebagai patokan untuk muhasabah dan sekaligus mengukur ibadah kita. Apakah ibadah kita diterima atau tidak di bulan Ramadan? Memang secara umum para ulama menggariskan alamatu qabulil hasanat fi Ramadan fi'lul hasanat ba'dahu 'ala tawal. Ciri-ciri diterimanya kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan adalah berlanjutnya kebaikan-kebaikan itu di luar Ramadan, pada Syawal, pada Dzulqa'dah, pada Dzulhijjah. Artinya kebiasaan-kebiasaan yang baik, walaupun mungkin frekuensinya tidak sama lagi karena kita harus ada pada aktivitas-aktivitas rutinitas yang lain, tidak sama misalkan, tapi terus berlanjut. Kebiasaan qiyam, kebiasaan membaca Al-Quran, kebiasaan infak, kebiasaan sedekah, jangan hanya ada di bulan Ramadan, tapi lanjut di bulan Syawal, lanjut di bulan Dzulqa'dah. Namun ada indikasi-indikasi khusus yang disampaikan oleh Ibrahim bin Adham. Apa ciri-ciri orang yang taubatnya diterima, ibadah puasanya diterima sehingga dosanya diampuni dan dia kembali ke fitrah? Cirinya yang pertama adalah yara nafsahu ghairu maksumatin minadz dzunub. Ia sadar sebagai manusia tidak akan luput dari dosa, sehingga kesadaran itu akan menjadikan ia semakin banyak untuk bertaubat. Jadi orang yang diterima ibadah Ramadannya justru di bulan Syawal akan semakin semangat untuk bertobat, akan semakin giat untuk bertobat. Kenapa? Ia menyadari sebagai manusia sadar tidak akan pernah luput dari dosa. Kemudian ciri yang kedua adalah yara katsiral ibadati qalila. Ia memandang ibadah yang banyak dilakukan di bulan Ramadan itu sebagai sesuatu yang sedikit, sehingga di luar Ramadan akan terus diperbanyak dan diperbanyak. Jadi ini sebaliknya, kalau orang merasa di bulan Syawal itu dosa-dosa saya sudah diampuni, ibadah saya sudah diterima, kemudian dia kurangi frekuensi ibadah dan dia tidak banyak menambah taubatnya kepada Allah, sebetulnya indikator kalau ibadahnya tidak diterima. Sebab kalau ibadah Ramadannya diterima, justru kesadarannya bertambah. Kalau manusia tidak akan luput dari dosa. Terlalu banyak hak-hak Allah yang harus kita jaga dalam keseharian kita, dan terlalu banyak pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Maka disitulah kemudian dia menyadari kalau manusia tidak pernah luput dari dosa, sehingga dia akan terus bertambah taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula ketika ia sadari bahwa ibadah yang ia lakukan sebanyak apapun di bulan Ramadan, mungkin dia yang biasanya hanya membaca Al-Quran satu hari 1 juz, di luar Ramadan, di bulan Ramadan bisa 5-10 juz per hari, ditambah dengan ibadah-ibadah sholat sunnah yang lainnya, dia anggap sedikit. Kalau dianggap sedikit, berarti masuk bulan Syawal dia akan perbanyak lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibadah yang banyak dianggap sedikit, maka sebaliknya ciri yang ketiga, yara qalilat dunya katsira.
maka sedikitnya anugerah dari Allah, rizki dari Allah itu selalu dianggap banyak. Jadi kalau ibadah yang banyak dianggap sedikit, maka rizki yang banyak, karunia yang rizki yang sedikit, harta yang sedikit yang ia terima dari Allah, ia anggap banyak. Kalau dianggap banyak, sehingga yang lahir apa? Syukur dan syukur serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dengan syukur ia akan berusaha untuk mendayagunakan seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah sesuai dengan tujuan penciptaan. Ini ciri-cirinya. Kemudian yang keempat, ayyakuna muqbilan li akhirati. Dan yang kelima, mutawassitan fi dunya. Ia akan menjadi orang yang semangat ketika dihadapkan pada urusan akhirat. Ketika dia dihadapkan pada urusan akhirat, dia tidak menjadi mutasawwifan. Dia tidak menjadi orang yang menunda-nunda. Oh, hari ini waktunya sholat Jumat, ya sudah, tinggalkan dulu yang lainnya. Sambil menyambut perintah Allah, idza nudiya lis-shalati yaumal jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'. Tinggalkan yang lain, berangkat laksanakan sholat Jumat. Oh, kalau malam nanti ada kegiatan-kegiatan keagamaan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah dan menambah tabungan pahala kita, dia akan segera melaksanakan. Kenapa? Karena ada yang ada dalam kesadarannya, kalau tidak hari ini saya melakukan kebaikan ini, gak ada jaminan kalau minggu depan saya masih bisa melaksanakan. Gak ada jaminan kalau besok kita masih bisa melaksanakan. Bukankah banyak saudara-saudara kita yang hari ini masih bersama kita melaksanakan kebaikan, ternyata besoknya sudah kembali kepada Allah dengan berbagai macam cara yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dihadapkan pada kebaikan, dia segera melaksanakan, karena ia sadar kalau tidak segera saya laksanakan, maka tidak ada jaminan saya bisa melaksanakannya besok. Kadang-kadang ada orang yang menunda, mau datang ke majelis ta'lim, ke majelis zikir, ke majelis sholawat, ke majelis ilmi. Oh, jangan sekarang lah, ini masih sibuk, minggu depan saja, kan masih ada lagi. Siapa yang jamin kalau minggu depan kita masih bisa hadir? Majelisnya ada, tapi kitanya siapa yang jamin kalau masih bisa ikut bergabung? Tapi ketika kita dihadapkan pada urusan-urusan duniawi, kita proporsional, kita biasa-biasa saja. Kenapa demikian? Logika berpikirnya sederhana. Kalau saya besok masih butuh sama hasil pekerjaan dunia ini, berarti besok saya masih hidup. Kalau saya besok masih hidup, ya saya kerjakan besok. Tidak harus hari ini, karena ini benturan dengan saya harus melakukan kegiatan-kegiatan yang berdimensi akhirat. Tapi kalau saya tidak kerjakan sekarang yang urusan akhirat, sementara saya butuh sama hasilnya, nggak ada jaminan kalau saya bisa kerjakan besok. Ini ada urusan-urusan bisnis yang belum selesai hari ini, tapi kita nggak bentur, kita harus segera melaksanakan urusan akhirat, apalagi yang wajib. Maka cara berpikir kita, kalau tidak segera kita laksanakan hari ini, siapa yang jamin besok saya masih bisa laksanakan? Tapi kalau hasil kerja dunia ini besok saya butuhkan, ya besok saya masih hidup. Kalau besok sudah mati, kan saya juga tidak butuh sama hasil kerja dunia ini. Jadi bukan berarti meninggalkan, tapi proporsional dalam bersikap. Kadang-kadang banyak orang-orang yang tidak mengerti bahwa itu adalah kerugian yang besar, meninggalkan akhirat semata-mata karena mengejar dunia. Walaupun juga meninggalkan dunia mengejar akhirat itu juga tidak baik. Jadi Rasulullah bersabda, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wa la man taraka akhiratahu li dunyahu hatta yusibahuma jami'an. Bukan orang baik di antara kalian kalau meninggalkan dunia semata-mata karena akhirat, atau meninggalkan akhirat semata-mata karena dunia. Kedua-duanya bisa dicapai secara beriringan, dikerjakan secara bersama-sama. Ini bagian daripada prinsip at-tawazun, keseimbangan dalam urusan dimensi duniawi dan ukhrawi. Tetapi ketika terjadi benturan waktu di mana kita harus memilih, maka kita akan kedepankan urusan akhirat, bukan menyia-nyiakan, tetapi menunda secara proporsional terhadap urusan dunia yang belum mendesak.
Kenapa? Karena kalau besok kita masih butuh sama hasil kerja dunia, berarti kita masih hidup, bisa kita kerjakan besok. Tapi kalau besok tidak kita kerjakan, kalau hari ini tidak kita kerjakan urusan akhirat, siapa yang jamin kalau besok kita masih bisa mengerjakan? Dan ciri yang keenam adalah berkumpul dengan orang-orang yang baik. Orang yang suka berkumpul dengan orang-orang yang baik, maka insya Allah dia akan ikut pada kebaikan itu. Minimal kalau dia belum ikut, dia akan senang pada kebaikan. Kita bepergian bersama dengan orang-orang yang baik, pasti tidak